Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najih dari ITB Trenggalek akan mempresentasikan hasil studi kasus yaitu tentang manajemen pemasaran pada produk Nike. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi pemasaran, terus yang kedua ada wawasan pemasaran. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran dari perusahaan itu. Terus selanjutnya taktiknya seperti apa. Kemudian segmentasi pasarnya, menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan itu. Terus yang keenam, ada peluang pemasaran. Artinya perusahaan itu juga punya peluang. Terus yang ketujuh itu sasaran pemasarannya kemana. Terus selanjutnya studi kasus. Yang kesembilan itu taktiknya si perusahaan itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja pada yang pertama yaitu definisi pemasaran. Pengertiannya yaitu pemasaran itu mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar nilai kepada pelanggan. Pada kasus ini Nike ada kasus kampanye Just Do It Nike. Kampanye ini mendefinisikan pemasaran sebagai tindakan menginspirasi dan memotivasi orang untuk mencapai tujuan mereka. Kampanye ini menggunakan alat terkenal dan cerita inspiratif untuk menunjukkan bagaimana produk Nike dapat membantu orang mencapai potensial penuh mereka. Terus solusinya, Nike dapat terus menggunakan kampanye Just Do It untuk mendefinisikan pemasaran dan menginspirasi orang. Perusahaan juga dapat memperluas kampanye ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempromosikan berbagai produknya. Tujuannya yaitu untuk memberikan inovasi atau menciptakan produk yang baru agar bisa dipasarkan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu wawasan pemasaran. Pengertiannya, wawasan pemasaran ini melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku pelanggan dan dinamika pasar yang terus berkembang. Dalam kasus perusahaan Nike, ada kasus program Nike Plus. Program Nike Plus ini adalah contoh bagaimana Nike menggunakan wawasan pemasaran untuk memahami dan melayani pelanggannya dengan baik. Program ini memungkinkan Nike untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan dan preferensi pelanggan yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih bertarget. Terus solusinya, Nike ini dapat terus menggunakan program Nike Plus dan inisiatif serupa untuk mengumpulkan wawasan pemasaran dan meningkatkan pemahamannya tentang pelanggan. Perusahaan juga dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan lebih menarik. Mungkin itu. Terus selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pengertiannya adalah strategi pemasaran itu adalah rencana jangka panjang
yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Ini harus adaptif, strategi ini harus adaptif menghadapi perubahan perkembangan yang sangat berkembang ini. Dalam kasusnya yaitu ada sponsor atlet Nike. Nike ini terkenal dengan sponsornya yang banyak menggunakan atlet yang sangat terkenal, terutama di bidang basket, seperti Michael Jordan dan LeBron James. Sponsor ini membantu Nike meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens baru. Terus solusinya, Nike dapat terus mensponsori atlet terkenal untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens baru. Perusahaan juga dapat memperluas strategi sponsornya untuk mensponsori tim dan acara olahraganya. Selanjutnya yaitu taktik pemasaran. Jadi taktik pemasaran ini adalah tindakan spesifik yang diambil untuk melaksanakan strategi pemasaran secara efektif. Seperti kampanye iklan, promosi penjualan, dan event marketing. Ini contohnya. Terus kemudian media sosial ini juga sangat berpengaruh kepada taktik pemasaran dalam suatu perusahaan. Dalam perusahaan Nike, ini ada kampanye iklan Nike. Karena Nike ini sangat terkenal dengan kampanye iklannya yang kreatif dan inspiratif. Kampanye ini membantu Nike membangun citra merek yang kuat dan terhubung dengan pelanggan secara emosional. Solusinya, Nike dapat terus membuat kampanye iklan yang kreatif dan inspiratif untuk membangun citra merek dan terhubung dengan pelanggan. Perusahaan juga dapat bereksperimen dengan format iklan baru seperti iklan media sosial dan video online. Baik, langsung ke yang kelima, yaitu segmentasi pasarnya. Pengertiannya, segmentasi pasar ini melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok berdasarkan berbagai faktor seperti demografinya dan geografinya dan perilaku yang ada di masyarakat sekitar atau pasar yang ada. Karena setiap segmen ini memiliki kebutuhan dan preferensi unik yang memerlukan pendekatan pemasaran yang disesuaikan. Dalam kasus perusahaan Nike, ini ada kasus segmentasi pasar Nike berdasarkan jenis kelaminnya. Nike telah berhasil mensegmentasi pasarnya berdasarkan jenis kelamin dan mengembangkan produk dan layanan yang berbeda untuk pria dan wanita. Solusinya, Nike dapat terus mensegmentasi pasarnya berdasarkan faktor lain seperti usia, pendapatan, terus kemudian minat perusahaan, juga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih bertarget untuk setiap segmen pasar perusahaan Nike. Selanjutnya yaitu peluang pemasaran. Peluang pemasaran ini muncul dari perubahan dalam lingkungan eksternal dan kekuatan internal perusahaan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan kekuatan uniknya untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Dalam kasusnya Nike ini ekspansi ke pasar internasional. Nike ini telah berhasil berekspansi ke pasar internasional dan menjadi merek global yang terkemuka. Solusinya, Nike dapat terus berekspansi ke pasar internasional baru dan meningkatkan pangsa pasarnya
di pasar yang ada, terus kemudian perusahaan juga dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokalnya atau yang ada. Terus kemudian sasaran pemasarannya. Pengertiannya yaitu tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini dapat mencakup peningkatan pangsa pasar, peningkatan penjualan, dan peningkatan kesadaran merek. Sasaran harus dapat diukur dan realistis serta selaras dengan visi dan misi perusahaan. Dalam kasus ini sama seperti tadi di eh, peluang. Selanjutnya, studi kasusnya, Nike ini adalah perusahaan paling sukses di dunia karena pemahamannya yang mendalam tentang pemasaran. Perusahaan ini telah menggunakan berbagai strategi dan taktik pemasaran yang efektif untuk membangun merek yang kuat dan terhubung dengan pelanggannya. Nike juga terus berinovasi dan bereksperimen dengan pendekatan pemasaran baru yang memungkinkannya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam industri. Selanjutnya, ini sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu tentang taktik Nike, yaitu menggunakan banyak sekali taktik pemasaran termasuk kampanye iklan, terus kemudian dengan atlet yang terkenal, terus kemudian ada media sosialnya yang sangat berkembang juga. Dan ada lagi meningkatkan dengan mengadakan event marketing dan kegiatan sponsorship di tim olahraga misalnya di dalam olahraga basket. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus tentang pemasaran atau segmentasi pasar, terus kemudian bagaimana taktik perusahaan itu mencapai tujuannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.